Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bagaimana kabarnya para subscriber dan juga warga MI Mathalibul Huda Longgo Jepara? Sehat? Masih full puasanya? Masih semangat untuk memaksimalkan ibadah di sepertiga akhir bulan Ramadan? Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan rohani maupun jasmani untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan secara full, tidak tergoda dengan diskon-diskon maupun promo-promo. Karena ujian sesungguhnya adalah ketika kita sudah di ujung Ramadan atau di sepertiga akhir. Kata guru saya, Romo Yai Abdul Hamid Rapya berkata, ketika kita sudah masuk ke sepertiga bulan Ramadan, maka kita sudah semifinal, yang mana di situ ada satu piala yang kita perebutkan, yaitu Lailatul Qadar. Semoga Allah bisa memudahkan kita untuk menggapai Lailatul Qadar, dan juga bisa ketika keluar dari bulan Ramadan bisa menjadi manusia yang terbaik dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ketika berjumpa di bulan Ramadan tahun selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, dulu ketika zaman sebelum Islam, bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak ada yang istimewa dan biasa-biasa saja. Karena di kalangan Arab dulu cuma ada 4 bulan yang sangat diistimewakan atau dinanti-nanti, yaitu bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab, di mana di bulan-bulan itu semua bangsa Arab tidak akan berperang, sehingga menjadikan orang-orang di zaman itu menantikan ke-4 bulan tersebut. Tetapi ketika ada satu peristiwa yang membuat bulan Ramadan menjadi luar biasa, bahkan saking luar biasanya bisa menjadi pimpinan para bulan, yaitu ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu istilahnya kita sebut dengan Nuzulul Quran. Jadi Masya Allah, berkahnya Al-Quran bisa mengangkat bulan Ramadan yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Karena apa? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang merangkum dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Salah satu mensyukurinya adalah dengan cara apa? Ketika kita diturunkan Al-Quran di umat Islam adalah dengan membacanya. Banyak sekali keistimewaan Al-Quran, apalagi ketika kita membaca. Saya akan menerangkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berkata bahwa tidak ada suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah atau masjid. Walaupun di hadis ini ada kata masjid, tapi ada mengatakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ada 4 hal yang akan diturunkan Allah ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah Allah akan memberikan ketenangan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat atau keberkahan ketika kita sedang membaca Al-Quran. Mungkin kalau keberkahan itu tidak tampak, tapi bisa dirasakan oleh yang melakukan atau yang mendapatkan keberkahan tersebut. Kemudian yang nomor 4 adalah Allah akan mengelilingi kaum tersebut atau orang tersebut malaikat-malaikatnya. Bahkan kalau kita sampai khatam Al-Quran, dalam hadis lain disebutkan tidak kurang dari 60.000 malaikat yang akan mengamini doa kita. Makanya ketika zaman sahabat dulu, mereka akan mencari-cari orang yang sedang khatam Quran untuk diminta doanya atau ikut berdoa. Karena ketika kita khatam Quran membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu termasuk salah satu doa yang mustajabah. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah kita dieluk-elukan atau dipuji-puji Allah di hadapan malaikatnya di arsy-Nya. Jadi ketika kita memajukan, Allah akan mengumumkan di hadapan malaikatnya, coba lihatlah si fulan di tengah kedesakan ekonominya, di tengah kesibukannya bekerja, dia masih semangat membaca firman. Jadi sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang kita bisa rasakan ketika membaca Al-Quran. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.